Wa hadza li'anna al-ardha lamma tahurat minal ma'asi dhaharat fiha asarul barakah minallahi allati mahaqatha adz-dzunubu wal kufru. Dan ini dikarenakan bumi ketika bersih dari kemaksiatan-kemaksiatan, maka akan tampak di permukaan bumi ini pengaruh-pengaruh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana sebelumnya dosa-dosa dan kekufuranlah yang menghilangkan keberkahan tersebut. Jadi kalau seseorang ingin meraih keberkahan di dalam kehidupan, kehidupan keluarga, kehidupan dunia, maka hendaklah dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazla idza syi'ta sahla. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'ul hasanah fa innaka waliyyun dzalika wal qadiru 'alaih. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan berkaitan tentang dampak dari dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa. Dan kita sampai pada al-ma'asi sababun lil fasad. Kemaksiatan-kemaksiatan itu menjadi sebab kerusakan. Jadi sebab kerusakan yang terjadi di muka bumi ini itu semua disebabkan karena dosa-dosa dan kemaksiatan yang dilakukan manusia. Wa min asaridz dzunubi wal ma'asi, di antara pengaruh dari dosa-dosa dan kemaksiatan annaha tuhditsu fil ardi anwa'an minal fasadi fil miyahi wal hawa waz zuru' was thimar wal masakin. Bahwasanya dosa-dosa dan kemaksiatan itu menyebabkan di permukaan bumi ini bermacam-macam dari kerusakan pada air, udara, air menjadi kotor, udara menjadi kotor, wazuru, begitu juga akan rusak tanaman-tanaman dan buah-buahan, dan begitu juga tempat tinggal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan dengan sebab apa yang diperbuat oleh tangan-tangan manusia, agar supaya mereka merasakan sebagian perbuatan yang mereka lakukan, mereka akan merasakan balasan sebagian perbuatan dosa yang mereka lakukan, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kerusakan yang terjadi di muka bumi ini dikarenakan perbuatan dosa manusia, perbuatan maksiat yang dilakukan manusia, sehingga Allah datangkan balasan untuk mereka agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka ingat bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan menerima balasan atas apa yang telah mereka lakukan dari keburukan-keburukan dan dosa-dosa yang telah mereka lakukan di dunia. Qala Mujahid berkata, "Idza waliya dhalim sa'a bidzulmi wal fasadi fayahbisu Allah bidzalika al-qatra fayahlikul harathu wan naslu wallahu la yuhibbul fasad." Mujahid berkata, apabila orang yang zalim menguasai, maka dia akan berjalan dengan kezaliman, tidak dengan keadilan, dan juga akan berjalan dengan kerusakan. Maka Allah menahan dengan itu air hujan. Tidak Allah turunkan air hujan disebabkan karena kezaliman dan kerusakan. Maka akan binasalah tanaman dan begitu juga keturunan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai kerusakan. Tsumma qara'a, kemudian Mujahid membaca surat Ar-Rum ayat 41, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Tsumma qala, "Amma wallahi ma huwa bahrukum hadza, walakin kullu qaryatin 'ala ma'in jarin fahuwa bahrun." Adapun demi Allah, bukan itu laut kalian ini, akan tetapi setiap negeri yang ada padanya air yang mengalir, fahuwa bahrun, maka itu dinamakan bahrun, lautan yang ada padanya air. Wa qala Ikrimah berkata, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri," telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan. "Amma inni la aqul lakum bahrukum hadza, walakin kullu qaryatin 'ala ma'in." Adapun sesungguhnya aku tidak mengatakan kepada kalian laut kalian ini. Aku tidak mengatakan demikian. Akan tetapi setiap negeri yang padanya ada air. Wa qala Qatadah juga salah seorang tabi'in, ammal barru fa ahlul umud wa ammal bahru fa ahlul qura warrif." Adapun daratan, maka itu penduduk Sahara. Penduduk Sahara yang di situ padang Sahara yang luas. Adapun laut, fa ahlul qura, yaitu penduduk negeri, desa ataupun pedesaan. Qultu, aku mengatakan, waqad sammallahu ta'ala al-ma'al 'adzba bahran. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menamakan air yang tawar itu sebagai bahr, lautan. Faqala, "Wa ma yastawil bahrani hadza 'adbun furatun sa'ighun syarabuhu wa hadza milhun ujaj." Dan tidaklah sama antara dua lautan. Ini tawar yang segar dan sedap bagi yang meminumnya, sedangkan ini asin lagi pahit. Jadi berbeda antara air yang tawar dengan air yang asin. Walaysa fil alam bahrun hulwun waqifan. Dan tidak ada di dunia ini, di alam ini, laut yang manis yang diam. Yang diam ya. Wa innama hiyal anharul jariyah. Sesungguhnya yang ada adalah air yang mengalir. Anharul jariyah, ya, sungai yang mengalir. Wal bahrul malih was sakin. Dan lautan yang asin itu tenang, tidak mengalir.
fasammal qura allati 'alaiha al-miyahul jariyah bi ismi tilkal miyah. Maka Allah menamakan negeri yang padanya ada air yang mengalir dengan nama itu. Dengan nama itu. Qala Ibnu Zaid mengatakan dhaharul fasadu fil barri wal bahri qala adz-dzunub. Ya, telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan menurut Ibnu Zaid, ya, salah seorang tabi'in juga, itu adalah dosa-dosa. Qultu, aku mengatakan, arada anna dzunub sababul fasad alladzi dhahar. Dia menginginkan bahwasanya dosa-dosa itu sebagai sebab kerusakan yang tampak yang terjadi. Jadi kerusakan yang terjadi itu dikarenakan karena dosa-dosa. Wa in arada anna al-fasad alladzi dhahara huwa adh-dhunubu nafsuha fayakunu lamu fi qawlihi liyudhiqahum ba'da alladzi 'amilu lamul 'aqibah wa ta'lil. Dan jika dia menginginkan bahwasanya kerusakan yang tampak yang terjadi adalah dosa-dosa itu sendiri, dosa-dosa itulah kerusakan, maka lam di dalam firman Allah SWT agar supaya mereka merasakan sebagian apa yang telah mereka lakukan dari perbuatan dosa, lamul aqibah wa ta'lim. Lam di sini adalah lamul aqibah dan lam ta'lil, yaitu berupa alasan. Allah memberikan hukuman berupa hukuman atas mereka agar mereka merasakan atas perbuatan mereka dari perbuatan dosa yang telah mereka lakukan. Wa 'alal awal, adapun yang pertama, fal muradu bil fasadi an-naqsu wasyarru wal alam allati yuhdithuha Allahu fil ardi 'inda ma'asil ibad. Yang dimaksud dengan kerusakan adalah berupa kekurangan, kemudian keburukan dan penyakit-penyakit yang mana Allah menciptakannya di permukaan bumi ini ketika terjadi kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan manusia, seorang hamba. Ketika hamba melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, maka Allah menciptakan, ya, penyakit-penyakit. Fakullama ahdatsu dzanban ahdatsallahu lahum 'uqubatan. Maka setiap kali mereka melakukan perbuatan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman untuk mereka. Ya, Allah memberikan hukuman untuk mereka. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana sebagian para salaf dahulu mengatakan, kullama ahdatstum dzanban ahdatsallahu lakum min sultanihi 'uqubatan. Setiap kali kalian melakukan dosa, ya, satu dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan untuk kalian satu hukuman karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang berbuat dosa, Allah akan balas dengan hukuman. Akan Allah ciptakan berupa hukuman akibat dari perbuatan dosa mereka. Wadh-dhahir wallahu a'lam annal fasadal muradu bihi dzunub wa mujibatuha wa yadullu alaihi qauluhu ta'ala liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu fa hadha haluna wa inna ma adzaqna syai'an yasira min a'malina falau adzaqna kulla a'malina lamma taraka 'ala dhahriha min dabah. Dan secara zahir wallahu a'lam bahwasanya kerusakan yang dimaksud dengannya adalah dosa-dosa dan, ya, sebab-sebabnya yang mengantarkan kepada perbuatan dosa. Dan hal ini menunjukkan firman Allah Subhanahu wa taala agar supaya mereka merasakan sebagian apa yang telah mereka lakukan. Fahadha haluna, inilah kondisi kita. Sesungguhnya Allah merasakan untuk kita sesuatu yang sedikit dari perbuatan-perbuatan kita. Kalau sekiranya Allah menimpakan kepada kita setiap perbuatan-perbuatan kita, dosa-dosa kita, maka Allah tidak akan menyisakan, tidak akan tersisa
di atas muka bumi ini, di permukaan bumi ini, satu hewan melata, satu makhluk melata tidak akan tersisa ya, kalau sekiranya ya, Allah memberikan hukuman atas setiap perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Akan tetapi Allah berikan hukuman sebagian saja ya, sebagian dari perbuatan dosa mereka Allah berikan hukuman. Wa min ta'thiril ma'asi fil ardi, dan diantara pengaruh kemaksiatan di muka bumi ini, ma yahillu biha minal khasaf wa zalazil wa yamhaqu barakataha. Apa yang menimpa dengan kemaksiatan tersebut yang terjadi di muka bumi ini, akan ada ya, sesuatu yang terbenam ya, ke dalam tanah. Allah akan benamkan. Kemudian Allah juga ya, memberikan hukuman berupa gempa bumi. Kemudian Allah menghilangkan keberkahan yang ada di muka bumi ini. Ini berupa hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan ya, pengaruh dari kemaksiatan-kemaksiatan. Waqad marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala diyari Samud famana'ahu min dukhuli diyarihim illa wa hum bakun. Rasulullah SAW juga melarang ya, Rasulullah SAW suatu hari melewati ya, negeri kaum Samud. Maka Rasulullah SAW melarang mereka dari memasuki negeri kaum Samud kecuali para sahabat harus dalam kondisi menangis. Ya. Wa min syurbi miyahihim, dan Rasulullah juga melarang dari meminum air mereka. Wa min astiqa'i min abarihim, dan dari ya, mengambil air dari sumur-sumur mereka. Rasulullah melarang. Hatta amara ayyu'lafal ajinul ladzi ujina bi miyahihim lin nawadih. Sampai Rasulullah memerintahkan adonan yang sudah dibuat untuk memberikan makan hewan ternak, yang mana dibuat dengan air yang dari mereka, itu untuk hewan ternak, tinawadi, untuk ibil, untuk unta. Li ta'siri syu'mil ma'siyah fil ma', dikarenakan keburukan kemaksiatan itu berpengaruh pada air tersebut. Wa kadzalika ta'thiru syu'mi dzunubi fi naqsi thimari wa ma turma bihi minal afat. Begitu juga pengaruh dari keburukan dosa ya, itu mengurangi buah-buahan. Buah-buahan ya, jarang berbuah, kalau berbuah sedikit itu pun rusak. Ya, tidak sempurna buahnya. Itu semua dikarenakan ya, pengaruh dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Ya. Buah-buahnya ada penyakit sehingga dibuang. Ya, ini semua dikarenakan karena perbuatan-perbuatan dosa yang ya, dilakukan oleh manusia. Wa qad dzakara Imam Ahmad fi musnadihi fi dhimni hadis. Begitu juga Imam Ahmad menyebutkan di dalam musnadnya pada kandungan hadis, qala wujida fi khazaini Bani Umayyah hintah habbah biqadri nawati tamr. Didapati di harta rampasan Bani Umayyah, harta simpanan Bani Umayyah atau lemari ya, itu ada biji gandum yang sebesar biji kurma. Ya, biji gandum sebesar biji kurma. Wahia fi surratin maktubin 'alaiha, dan dia dibungkus yang mana tertulis padanya, hadza kana yanbutu fi zamanil 'adl. Ini biji gandum ini tumbuh ketika pada zaman keadilan. Dan ini didapati ketika zaman Bani Umayyah. Ya, ada pun sekarang biji gandum misalnya sekarang ya, berapa besarnya? Ya, kecil. Ya. Ini semua dikarenakan perbuatan dosa ya. Jadi perbuatan dosa itu mempengaruhi buah-buahan. Wa katsirun min hadhil afat ahdatsahu Allah Subhanahu wa taala bima ahdatsal ibad minadz dzunub.
dan banyak dari penyakit-penyakit yang Allah menciptakannya, menciptakan penyakit tersebut dengan sebab dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba. Ya, seorang hamba melakukan dosa, semakin banyak perbuatan dosa, maka akan semakin banyak ya, Allah akan menciptakan penyakit-penyakit. Wa akhbarani jama'atu min syuyukhi Sahra annahum kanu ya'haduna thimar akbara mimma hiya al-an. Dan telah memberitakan kepadaku ya, sekumpulan dari orang-orang tua di Sahra, di padang pasir, bahwasanya mereka dahulu mengetahui atau merawat bahwasanya buah-buahan itu lebih besar daripada buah-buahan yang ada sekarang ini. Wa katsirun min hadhil afat allati tusibuha lam yakunu ya'rifunaha. Dan banyak dari penyakit-penyakit sekarang ini yang mana itu menimpa buah-buahan yang mana mereka dahulu tidak mengenal penyakit-penyakit tersebut. Ya. Wa inna ma hadatsat min qurbin. Sesungguhnya hal itu terjadi belum lama ini. Dahulu tidak pernah dikenal penyakit-penyakit pada buah-buahan. Ya. Ada penyakit seperti ini. Ya. Tidak dikenal. Akan tetapi dikarenakan perbuatan dosa yang dilakukan oleh hamba, maka Allah datangkan penyakit-penyakit yang menimpanya. Ya, inilah diantara dampak dari perbuatan dosa dan kemaksiatan, ya, dampak yang akan terjadi di muka bumi. Wa amma ta'thirud dunubi fi suwaril wal khalq. Adapun pengaruh dari dosa-dosa pada fisik, pada makhluk, postur tubuh, ya. Faqad rawa Tirmidzi fi jami'ihi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala khalaqallahu Adama wa tuluhu fis sama'i 60 dhira'an falam yazalil khalqu yankusu hatta al-an. Telah meriwayatkan At-Tirmidzi dalam kitabnya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dan tingginya ke langit itu 60 dhira'. 60 hasta. Dan senantiasa manusia akan berkurang tingginya sampai sekarang ini. Ya. Yang dari 60 hasta nanti semakin pendek. Itu semua dikarenakan pengaruh dari dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Fa idza aradallahu ayyutahhiral arda minadh-dhulamah wal fajrah wal khawanah yukhriju 'abdan min 'ibadihi min ahli baiti Nabi sallallahu alaihi wasallam fayamla'ul arda qistan kama muli'at jawran. Dan apabila Allah menginginkan untuk membersihkan muka bumi ini dari kezaliman, dari kefajiran, dari orang-orang fajir, dari orang-orang buruk, ya, maka Allah mengeluarkan seorang hamba. Allah akan datangkan seorang hamba dari hamba-hambanya dari keturunan keluarga Nabi SAW, lalu dia akan memenuhi muka bumi ini dengan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kekejaman. Wa yaqtul masih al-yahud wan nasara, dan Nabi Isa nanti akan memerangi orang Yahudi dan Nasrani. Wa yuqimud din alladhi ba'atsallahu bihi rasulahu, dan akan menegakkan agama sesuai apa yang Allah mengutus Rasulullah SAW. Jadi akan membawa syariatnya Rasulullah SAW. Wa tukhrijul ardu barakataha, dan dunia, ya, bumi ini akan mengeluarkan keberkahannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'udu kama kanat, dan akan kembali sebagaimana dahulu. Ya, akan kembali sebagaimana dahulu keberkahan tersebut. Hatta innal aisabata minan nasi la ya'kuluna ar-ramanah wa yastadilluna bi kihfiha wa yakunul unqudu minal 'inab wa qraba'ir. Sehingga segolongan dari manusia, mereka nanti akan makan dari buah delima
yang mana mereka akan berteduh dengan kulitnya delima. Jadi kulitnya delima nanti bisa untuk berteduh. Ini menunjukkan akan besarnya buah delima nanti. Wa yakunul unqud, dan setandan dari buah anggur nanti itu akan menjadi seperti ya besarnya ya, seperti muatan onta, satu pikulan onta, satu tandan buah anggur. Ini menunjukkan ya besarnya ya buah anggur nanti. Wa inna laqhata wahidata la takfi fi aminan nas, dan sesungguhnya onta yang mau lahir, satu onta yang mau lahir itu cukup untuk banyak manusia, akan mencukupi untuk manusia. Wa hadza li'anna al-ardha lamma tahurat minal ma'asi dhaharat fiha asarul barakah minallahi allati mahaqatha adz-dzunubu wal kufru. Dan ini dikarenakan bumi ketika bersih dari kemaksiatan-kemaksiatan, maka akan tampak di permukaan bumi ini pengaruh keberkahan, pengaruh-pengaruh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana sebelumnya dosa-dosa dan kekufuranlah yang menghilangkan keberkahan tersebut. Jadi kalau seseorang ingin meraih keberkahan di dalam kehidupan, ya, kehidupan keluarga, ya, kehidupan dunia, maka hendaklah dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, mengharamkan hal-hal yang Allah haramkan, menghalalkan apa yang Allah halalkan. Maka dengan itu akan mendapatkan keberkahan. Wala raiba annal uqubat allati anzalahu Allah fil ardi baqiyat asaruha sariyatan fil ard tatlubu ma yushakiluha min adz-dzunubi allati hiya asaru tilkal jaraim allati udzibat bihal umam. Dan tidak ragu bahwasanya hukuman-hukuman yang mana Allah menurunkan hukuman tersebut di muka bumi itu akan tetap tinggal pengaruh-pengaruhnya, pengaruh-pengaruh dari hukuman tersebut akan berjalan di muka bumi ini, yang mana akan menuntut hukuman yang sesuai dari dosa-dosa, yang mana hal itu dikarenakan pengaruh dari kejahatan-kejahatan yang mana umat-umat terdahulu diazab karena kejahatan-kejahatan tersebut. Jadi akan Allah sesuaikan hukumannya. Semakin besar tingkat kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, semakin besar dosa yang dilakukan manusia, maka akan semakin besar pula hukumannya Allah akan datangkan. Ya, misalnya seseorang melakukan kesyirikan, kekufuran, ya, wanita berubah menjadi laki-laki, laki-laki berubah menjadi wanita, ya, maka ini sebuah kemungkaran yang bisa mendatangkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita dalam kehidupan ini ingin mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, dan tidak ada jalan untuk mendapatkan kebaikan kecuali dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadhil asaru lati fil ardi min asari tilkal uqubat. Dan bekas-bekas ini yang ya, pengaruh-pengaruh ini yang ada di muka bumi ini itu dikarenakan pengaruh-pengaruh atau bekas-bekas dari hukuman-hukuman itu. Kama anna hadhil ma'asi min asari tilkal jaraim. Sebagaimana kemaksiatan-kemaksiatan ini termasuk dari pengaruh-pengaruh dari kejahatan-kejahatan tersebut. Fatanasabat hikmatullah wa hukmuhu kauni awalan wa akhiran. Maka hikmah Allah dan hukumnya yang kauni itu menyesuaikan, ya, yang pertama dan yang terakhir. Itu menyesuaikan dengan
dengan perbuatan manusia. Wa kana 'azimu minal uquba lil 'azimi minal jinayah. Dan hukuman yang besar itu juga untuk perbuatan kejahatan yang besar pula. Ini diantara keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mendolimi hambanya sedikit pun. Wal akhaf lil akhaf. Begitu juga hukuman yang ringan untuk kemaksiatan yang ringan. Wa hakadha yahkumu subhanahu baina khalqihi fi daril barzah wa daril jaza. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menghukumi di antara makhluk-makhluknya di alam barzah dan begitu juga di akhirat nanti. Wa ta'ammal muqaranata syaitan wa mahallahu wa darahu. Dan renungilah pertemanan dengan setan, tempat tinggalnya, rumahnya nanti. Fa innahu lamma qarana al-'abda wastawalla 'alaihi. Sesungguhnya ketika setan itu berteman dengan manusia, dengan hamba, dan setan menguasainya, nuzi'atil barakatu min umrihi wa amalihi wa qawlihi wa rizqihi. Maka akan dicabutlah keberkahan dari umurnya, dari amalannya, dari ucapannya, dari rizkinya. Ya. Dia tetap memperoleh rizki, tetap Allah berikan rizki, tetap umurnya Allah berikan, tapi tidak mendatangkan keberkahan bagi dirinya. Dan ini suatu kerugian. Ya. Dia diberikan rizki oleh Allah SWT, tapi ternyata rizki yang Allah berikan tidak mendatangkan kebaikan untuk dirinya, karena tidak diberkahi, karena dicabut keberkahan tersebut. Walamma assarat ta'atahu fil ardi ma assarat. Dan mempengaruhi ketaatannya di muka bumi, ya, dengan pengaruh-pengaruh. Ya. Nuzi'at barakah min kulli mahallin dhaharat fihi ta'atuhu. Akan dicabut keberkahan dari setiap kondisi yang mana seharusnya tampak ketaatan pada kondisi tersebut. Seharusnya pada kondisi tersebut dia bisa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata Allah cabut, ya, keberkahan pada kondisi tersebut. Sehingga kondisi tersebut, keadaan yang dia lalui tidak mendatangkan keberkahan bagi dirinya. Wa kadzalika maskanuhu lamma kana jahim lam yakun hunaka syai'un minar ruh war rahmah wal barakah. Begitu juga tempat tinggalnya. Ketika neraka jahim, neraka jahanam, tidak ada sesuatu pun di sana yang bisa menyenangkan jiwa. Ya. Mau neraka yang paling ringan, apalagi paling dalam. Ya. 70 tahun batu dilemparkan baru sampai dasarnya. Dan itu tidak ada yang menyenangkan bagi jiwa seseorang. Dan begitu juga tidak ada rahmat dan juga tidak ada keberkahan. Oleh karena itu, ya, ini sebagai nasihat bagi kita semua apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Semoga kita bisa mengambil pelajaran sehingga kita menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rasa takut tersebut kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.